atau memposisikan dana darurat itu menjadi kebutuhan yang penting atau indikator penting untuk kita mencapai financial goals kita. Gitu ya Ren, kayaknya biar biar Oh, makin cepat-cepat sehat keuangan teman-teman semua. jadi kalau masih recovery nih, Mas Aldis ya, Ya. prioritas apa kita memang beresin dulu hutang atau ya udah nih kita investasi dulu gitu. Oke, sebenarnya investasi yang ideal itu kalau kita udah nggak ada hutang konsumtif yang kita nggak bisa manage gitu ya. Itu sebenarnya nomor satu. Jadi banyak yang bilang sebenarnya kalau mau invest itu beresin dulu utang-utangnya. Tapi ya tergantung, kita harus lihat juga utangnya seperti apa. Contohnya kalau kita KPR nyicil gitu ya. KPR gitu, KPR rumah memang kita udah jelas kan berapa, 10 tahun misalnya, kita 10 tahun udah jelas kita sebulannya ngeluarin berapa, harusnya itu udah masuk hitungan-hitungan kita pas kita ngambil Termin KPR tersebut gitu kan. ya. Jadi harusnya ada sekian Termin, pos gitu, ya. sekian amount yang kita alokasikan juga untuk invest gitu ya. Yang tadi mungkin masuk ke tabungan doang, sekarang kan reksadana atau investasi apapun gitu ya, mau emas ataupun itu kan bisa jadi another instrumen of cash gitu ya kalau kondisi-kondisi seperti sekarang, karena ya kita tahu lah cash is king gitu. Cuman ada kalanya kita juga berpikir kalau ditaruh di tabungan doang itu kan nggak berkembang ya. Kita tuh pengen jadi negara maju gitu. Apa sih yang bikin kita beda sama negara maju? Negara maju itu orangnya kerjanya nggak keras-keras banget ya, Rin. Tapi aset dia tuh kerjanya keras banget, asetnya ya. Nah, kita tuh beda. Kita orangnya kerjanya kayak kuda kan, orang bilang kerja kayak bagai kuda gitu. Tapi aset kita tidur, aset kita nggak kerja keras. Nah, itu tuh salah. Kalau kita mau jadi negara, apa, bangsa yang besar, saya rasa aset kita tuh juga harus pintar, harus bekerja juga gitu. Jangan kitanya doang yang kerja keras. Nah, itu mungkin juga bisa jadi insight buat sobat Bimani, di mana kalau kita punya aset, maksimalkan aset kita gitu. Jangan jadi aset nganggur yang nggak produktif buat kita. Kayak gitu. Jadi saya rasa utang nggak apa-apa selama itu produktif, tapi jangan pernah lupa untuk invest. Invest kan bisa macam-macam. Karena the only thing untuk kita ngelawan inflasi ya investasi sih, kayak gitu. Iya, supaya aset punya kita juga berkembang gitu kan, nggak kegerus sama inflasinya. Maksudnya itu hal paling dasar lah ya kalau misalnya ada Ya, yang soal investasi. Oke, tadi kata kuncinya tuh Mas yang aku berulang kali Mas Ali sebutin dan aku benar-benar point out gitu ya. Emang yang namanya hutang tuh harus yang penting termanage gitu ya. betul. Kalau misalnya kayak kita punya KPR atau cicilan mobil, mungkin kita kan udah tahu amount-nya berapa setiap bulannya gitu. Dari income kita, berapa yang kita buat bayar hutang. Terus tadi ya, mungkin prinsipnya yang 50-30-20 gitu kan. Yang 50 untuk kebutuhan kebutuhan di bulan itu gitu kan misalnya, terus nanti yang sisanya 20%, 30% itu untuk investasi gitu, 20% untuk ya udah untuk leisure gitu, Ya, liburan betul gitu, sekali. healing gitu. Oke, oke. Mas, mungkin tadi Mas Alis bahas juga soal reksadana gitu. Mungkin bisa cerita nih Mas kalau reksadana Shailendra gitu. Kalau teman-teman Bimani di sini mungkin kan banyak yang baru mau mulai investasi, belum tahu harus masuk produk yang mana gitu. Terus mungkin bisa diceritain aja kayak untuk profil risiko misalnya yang apa konservatif gitu, ada produk apa sih yang oke gitu, mungkin biar teman-teman bisa ada referensi gitu untuk mereka lihat-lihat juga di aplikasi Bimaninya gitu kan, karena pilihan produknya banyak pasti. Oke, Rin. Jadi sebenarnya kayak tadi saya sempat cerita ya. Jadi sebenarnya instrumen investasi itu banyak. Yang paling common orang-orang Indonesia tahu itu kan pasti deposito perbankan gitu ya. Lalu nanti habis belajar deposito, orang-orang belajar beli obligasi. Nanti udah tahu gimana cara trading obligasi atau invest ke obligasi, mereka cari pasar saham. Mungkin juga sebelum ke saham, mereka juga ada invest yang ke komoditas seperti emas gitu kan. Sekarang juga banyak banget ada cryptocurrency, atau bahkan mau aset yang bentuknya fisik kayak invest ke rumah, itu sebenarnya apa aja bisa. Apa aja yang namanya investasi bisa, yang penting harus tahu nama investasi pasti ada resiko. Nah, kalau kita ngomongin resiko, apalagi anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang pengen jadi investor lah gitu, investor sejak dini, harus tahu mana sih kira-kira produk yang kira-kira paling cocok sama mereka. Kalau kita invest properti, kita perlu modal yang sangat besar. Kalau kita Betul. nggak punya modal dari orang tua yang cukup, ya kita harus Iya. ngutang gitu kan. Itu juga udah besar banget. Banyaklah prosesnya untuk kita bisa berutang dapetin rumah gitu kan. Kalau emas juga sekarang harga emas per gramnya juga saya rasa cukup cukup tinggi gitu ya buat anak-anak misalnya lulusan SMA mau belajar investasi gitu ya, pertama kali dapat KTP gitu. Terus mau invest juga saya rasa agak berat. Nah, kalau saham ini yang lagi rame banget kan, makanya pertumbuhan
ini di Indonesia itu agak menarik gitu ya. Indonesia tuh pertumbuhan investornya sangat-sangat tinggi, tapi tidak diseimbangkan dengan literasi yang baik juga, atau pengetahuan tentang produk yang sangat baik. Nah ini yang bahaya, makanya kalau kemarin sempat tahu ada investasi bodong seperti robot trading dan lain-lain, itu semata-mata karena kitanya yang terlalu FOMO gitu, which is wrong kan. Kalau kita denger-denger dari teman-teman, ikut group of people gitu, dengerin rekomendasi, kita beli tanpa tahu fundamental. Nah itu salah. Nah, reksadana ini kenapa saya bisa bilang produk yang paling cocok untuk investor pemula gitu ya. Karena pertama tiket size-nya sangat kecil, terus dibandingkan yang lain resikonya cenderung lebih rendah. Kayak gitu. Karena itu kebagi jadi 4 aset kelas. Ada yang pasar uang, itu isinya deposito dan obligasi di bawah 1 tahun, ada pendapatan tetap yang majority obligasi, ada campuran dan ada saham. Yang jelas pasti majority ada di reksadana saham gitu kan. Benefitnya apa? Reksadana itu sudah net of tax, sudah tidak ada pajak lagi. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Sobat Bima ini tinggal invest aja, percayakan dengan manajer investasi yang apa proper gitu ya. Teman-teman kan juga harus kalau mau invest kan harus ada semacam due deal-nya lah. Kayak kita Oh, kalau mau berhubungan sama pacar gitu kan juga kita kan cek background gitu kan, background benar. checking. Nah ini lihat juga manajer investasinya tuh prudent atau enggak, sudah berapa lama berdiri. Terus kalau beli produknya juga kira-kira produk ini sudah berapa lama sih ada di market, performanya seperti apa. Jadi harus banyak what if-nya lah kalau kita mau invest ke satu produk. Nah, aku rasa reksadana ini menjadi produk yang paling tepat. Yang tadi itu murah, investnya tiket size kecil, diceknya bisa bisa sangat mudah, tinggal follow apa namanya, follow atau download aplikasi Bimani, lihat aja di situ performanya seperti apa, historicalnya seperti apa, dan reksadana itu ada fund fact sheet dan prospektus. Cuman saya rasa lihat fund fact sheet-nya aja itu udah jelas itu, oh fitur produknya seperti apa. Nah itu dibaca, dimengerti, baru teman-teman invest deh, rasakan manfaatnya. Karena kalau kita invest tanpa tahu fundamental, manfaatnya nggak bakal kita rasain bener-bener. Karena manfaatnya itu bisa Mata. didapat kalau betul tahu dapat dari sisi berapa lama sih kita harus investasi, tujuan investasinya A, cocoknya produk yang mana gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang harus kita eksplor. Nanti begitu udah bisa investasi ke reksadana, udah mengerti polanya, baru tuh menurutku eksplor yang lain tuh jadi lebih mudah gitu sih. I Kayak gitu sih see. untuk reksadana ya. Aku rasa sih kalau teman-teman yang join sama kita nih udah banyak yang aware juga, tapi nggak apa-apa lah kita ingetin lagi gitu ya. Kalau mau mulai Ya, investasi, penting tuh kayak tadi misalnya kenalan sama calon pasangan, harus tahu dulu ini sebenarnya apa sih produknya gitu kan. Terus kira-kira kalau misal manajer investasinya juga siapa, gimana strategi mereka untuk mengolah dananya gitu kan. Jadi kita juga ada rasa percaya gitu sama manajer investasi dan produknya. Oke, ini aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan nih, Mas Aldis. Ini ada yang nanya info promo-promo terbaru gitu ya. Ini mungkin aku sekalian kita juga kan ini ada teman-teman dari followersnya Shailendra juga di sini gitu ya. Di mana itu aplikasi investasi gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di App Store dan di Play Store gitu udah ada untuk Android dan iOS gitu. Di situ nanti tadi kayak Mas Alis bilang begitu udah download, udah registrasi, bisa lihat di situ ada produknya, dipelajari gitu mana yang cocok, dan kita tuh ada promo-promo juga, ada cashback gitu ya. Jadi kalau udah download nanti bisa lihat langsung di aplikasinya promo apa aja gitu. Dan promonya masih jalan semua, jadi jangan khawatir. Terus ada yang nanya nih Mas, saya baru mau coba, tapi saya mau coba reksadana saham. Ini saat yang tepat atau enggak gitu? oke. Sebenarnya kalau ngomongin secara blunt gitu ya, kayak bluntly speaking gitu, sebenarnya kondisi saat ini seperti yang terjadi di market sekarang, reksadana saham itu menjadi reksadana yang paling ini ya, paling menggiurkan gitu karena ya tadi harganya diskon, kapan lagi kita bisa masuk. Cuman kalau kalau tadi udah di state bahwa dia adalah investor pemula, baru mulai investor, saya rasa reksadana pasar uang itu masih yang terbaik buat kita tahu gameplaynya dari reksadana. Di Shalendra tuh kita punya dua reksadana, ada yang konvensional, ada yang syariah. Yang Hmm. konvensional namanya Shalendra Danakas, yang syariah namanya Shalendra Syariah Money Market Fund. Nah, teman-teman bisa cek tuh Sobat Bima ini bisa cek performance-nya kedua produk itu seperti apa, dana kelolanya sudah berapa. Kalau Shalendra Danakas itu sudah 4 triliun lebih ya, jadi seharusnya dana sebesar itu tuh sudah membuktikan bahwa reksadana ini dikelola oleh Shalendra Capital sudah sangat-sangat prudent, umurnya juga sudah lama, sudah terbukti ya berapa kali kita melewati cycle di market gitu ya. Jadi saya rasa bisa cek dulu tuh reksadana pasar uangnya sebelum kita masuk ke saham, walaupun memang opportunity-nya bagus. Nah, saran saya kalau memang misalnya punya
1 juta misalnya, contohnya, misalnya 1 juta, mungkin 800 ribunya masuk ke reksadana pasar uang, tapi 200 ribunya coba aja ke reksadana saham. Sebatas kita tahu dulu nih gameplaynya seperti apa sih. Karena mungkin kalau kita ngelihat trennya reksadana pasar uang kan cenderung pelan tapi naik ya. Karena ya Nah, basically it's very less risk kita. Nah, risikonya sangat-sangat rendah. Karena resiko itu mengikuti keuntungan. Kalau resikonya rendah, untungnya juga pasti lebih rendah. High risk, high return kan gitu. Risiko lebih tinggi, pasti keuntungan lebih tinggi. Nah, saham mungkin bisa kayak gini-gini. Cuman kalau kita tahu timeline-nya atau period of time kapan kita investingnya, saham yang reksadana saham yang cenderung lebih lama pasti akan memberikan return yang lebih besar. Kayak gitu. Tapi untuk awal, saya rasa baiknya atau bijaknya pasti coba ke reksadana pasar uang dulu. Kayak gitu sih. oke, good strategy tuh Mas. Tadi misalnya ada uang Hmm. 1 juta gitu ya. Ya nggak usah gede-gede banget. Orang mungkin mikirnya investasi harus 5 juta, 10 juta gitu. Tadi kalau contohnya 1 juta 200 ribu kita bisa masukin reksadana saham gitu kan untuk lihat dulu trennya gimana, cocok nggak nih, lihat Ya. apa kondisi potensi apa namanya return sama lossnya gitu kan. Terus habis itu 800 ribunya bisa masuk di pasar uang yang mungkin lebih stabil tapi naik terus gitu. At least uangnya diinvestasiin kan gitu. Jadi nggak kalah sama inflasi. Nggak terasa nih Mas, udah hampir setengah jam. Thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol sama Sobat Bimani di sini gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan nih Mas sebelum kita say goodbye sama teman-teman di sini. Oke, thank you Erin. Jadi Sobat Bimani, sebenarnya investing itu sebenarnya tentang konsisten aja sih. Konsistensi itu kunci paling penting di investasi ya. Jadi kayak reksadana gitu ya, atau saham atau apapun, kalau kita konsisten, ibaratnya menabung untuk invest gitu ya, nanti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dari mana? Namanya dollar cost averaging. Itu teman-teman Sobat Bimani juga harus paham tentang DCA ya. Jadi compounding interest tuh kalau kata Einstein itu keajaiban ajaib nomor 8 gitu ya. Kalau misalnya sekarang cuma ada 7, nomor 8 itu compounding interest. Jadi coba pelajari tentang compounding interest di mana gulungan investasi yang menggulung terus itu udah nggak ada yang ngalahin deh keuntungan untuk bisa kita nikmatin ke depannya gitu ya. Jadi itu penting banget. Pelajari itu menurutku nggak susah, tinggal ngatur kedisiplinan kita untuk konsisten berinvestasi di produk yang tepat. Dan karena nggak ada waktu yang terlambat, Erin, untuk invest ya. Jadi orang bilang, wah market kemarin harusnya invest dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, udah itu udah nggak ada sih. Jadi sebenarnya the best time to invest is always now gitu kan. Jadi ya udah, aku rasa nggak usah banyak dengar-dengar apa noises dari luar, pelajari aja produknya, pelajari gameplaynya, dan invest dah, sesimpel itu. Saya rasa itu aja sih buat teman-teman Sobat Bimani ya. Jadi education is very important untuk kita bisa bisa mengerti produk apa yang paling tepat buat kita sehingga manfaatnya bisa dirasakan sebaik mungkin. Kayak gitu ya.